perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah transformasi dari konsep tradisi perpustakaan yang menyimpan dan meminjam buku dan bahan cetak lainnya menjadi entitas yang lebih dinamis dan terhubung secara elektronik. Dalam konteks ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan fisik, tetapi juga sebagai akses informasi digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Fungsi dan peran perpustakaan digital. Yang pertama, menyediakan akses informasi. Perpustakaan digital menyediakan akses ke berbagai sumber informasi termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya dalam format digital. Yang kedua yaitu meningkatkan literasi digital. Perpustakaan digital mampu meningkatkan literasi digital masyarakat dengan menyediakan sumber daya dan layanan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu mendukung pendidikan jarak jauh. Perpustakaan digital mendukung pendidikan jarak jauh dengan menyediakan akses ke sumber daya pendidikan seperti e-book, jurnal, akademik, dan materi pembelajaran online. Yang keempat yaitu memfasilitasi penelitian dan inovasi. Perpustakaan digital menyediakan akses ke jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik lain yang mendukung penelitian dan inovasi. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Sistem manajemen perpustakaan digital membantu meningkatkan efisiensi dalam mengelola koleksi, peminjaman, dan pelayanan kepada pengguna. Yang keenam yaitu membangun komunitas informatif. Perpustakaan digital sering mengadakan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti diskusi kelompok, seminar, dan workshop. Selanjutnya yaitu perkembangan perpustakaan di era digital. Yang pertama yaitu digitalisasi koleksi. E-book dan jurnal elektronik perpustakaan mulai mengkoleksi dan menyediakan akses e-book dan jurnal elektronik, memungkinkan pengguna untuk mengakses media secara online. Yang kedua yaitu sistem manajemen perpustakaan digital. Sistem manajemen basis data, penggunaan database manajemen seperti MySQL dan membantu dalam pengorganisasian dan pencarian data perpustakaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu akses dan keterjangkauan. Katalog online. Katalog online memungkinkan pengguna untuk mencari dan meminjam bahan dengan mudah dari mana saja. Yang kedua yaitu peminjaman digital. Beberapa perpustakaan menawarkan layanan peminjaman digital, memungkinkan pengguna untuk meminjam e-book dan materi lainnya. Yang keempat yaitu layanan program informatif. Program literasi digital perpustakaan menyelenggarakan program untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk kursus dan workshop, diskusi dan seminar. Perpustakaan sering menjadi tempat untuk diskusi kelompok, seminar, dan konferensi mengenai topik-topik terkini. Selanjutnya yaitu tantangan perpustakaan digital. Yang pertama yaitu akses dan keterjangkauan. Tantangannya yaitu banyak orang di daerah terpencil yang tidak memiliki akses stabil dan internet. Solusinya yaitu program pemberdayaan teknologi dan peningkatan infrastruktur internet. Yang kedua yaitu pengelolaan koleksi. Tantangannya yaitu pengelolaan dan pemeliharaan koleksi digital yang besar. Solusinya yaitu penggunaan sistem manajemen perpustakaan yang efisien dan otomatisasi.
Yang ketiga yaitu literasi digital. Tantangannya yaitu kurangnya literasi digital di kalangan pengguna, terutama generasi yang lebih tua. Solusinya yaitu program pelatihan workshop di era digital. Selanjutnya yaitu peluang perpustakaan digital. Yang pertama yaitu peningkatan akses informasi. Peluangnya yaitu menyediakan akses dengan mudah dan cepat ke informasi dan sumber daya pendidikan. Yang kedua yaitu inovasi layanan. Peluangnya yaitu pengembangan layanan baru seperti peminjaman digital, kursus online, dan belajar interaktif. Yang ketiga yaitu pemberdayaan pendidikan. Peluangnya yaitu mendukung pendidikan jarak jauh dan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Selanjutnya yaitu contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan. Yang pertama yaitu katalog online dan OPAK. OPAK memungkinkan pengguna untuk mencari dan melihat status bahan pustaka secara online. Selanjutnya yaitu katalog online, platform digital yang menyediakan akses dengan mudah ke informasi tentang koleksi perpustakaan. Yang kedua yaitu pengelolaan koleksi digital, digital preservation untuk mempertahankan dan melindungi koleksi digital agar tetap dapat diakses di masa depan. Metadata manajemen, pengelolaan metadata untuk memastikan bahwa informasi tentang koleksi digital mudah diakses dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu sistem manajemen perpustakaan digital. Salah satu sistem manajemen perpustakaan open source yang paling populer digunakan untuk mengelola koleksi, peminjaman, dan lainnya. Yang keempat yaitu peminjaman. E-book lending platform seperti Overdrive memungkinkan pengguna untuk meminjam e-book dan materi digital lainnya secara online. Selanjutnya yaitu digital media repository, penyimpanan digital yang memungkinkan akses ke artikel jurnal, buku elektronik, dan sumber daya lainnya. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu perkembangan perpustakaan di era digital mencerminkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi baru, perpustakaan dapat terus memainkan peran penting dalam mendukung penelitian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Inovasi dalam sistem manajemen aksesibilitas dan layanan kemungkinan perpustakaan untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa kini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.